Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dan channel Belajar Hukum. Pada video kali ini kita akan kembali mengulas mengenai hukum perizinan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, ada unsur-unsur dari hukum perizinan, dan yang kedua ada sifat-sifat dari hukum perizinan. Nah, untuk teman-teman yang udah gak sabar mempelajari terkait hukum perizinan, apalagi ngomongin terkait unsur dan juga sifat perizinan, silahkan pantengin terus video ini hingga selesai ya. Jadi stay tune dan jangan kemana-mana sampai selesainya video ini. Membahas mengenai unsur-unsur dalam perizinan. Nah, saya mengambil dari bukunya Pak Ridwan HR, yaitu Hukum Administrasi Negara. Dikatakan ada 5 unsur dalam hukum perizinan atau 5 unsur dalam perizinan. Apa aja itu? Yang pertama ada instrumen yuridisnya, yang kedua ada peraturan perundang-undangan, yang ketiga ada organ pemerintahan, yang keempat ada peristiwa yang konkret, dan yang kelima ada prosedurnya atau persyaratan. Kita akan membahas satu persatu mengenai 5 unsur tersebut. Pertama, adanya instrumen yuridis. Nah, kalau misalkan kita membicarakan tentang instrumen yuridis, ini tentunya berkaitan dengan keputusannya atau ketetapannya atau juga perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Karena memang instrumen yuridis ini adalah salah satu hal yang dimiliki oleh pemerintah yang mana dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi ada sebuah ketetapan yang diberikan dari pemerintah sebagai orang yang memberikan izin kepada masyarakat atau warga negara yang meminta izinnya. Jadi harus ada instrumen yuridisnya, itu berupa keputusan ataupun ketetapannya. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, berarti adalah peraturan perundang-undangan yang dalam hierarkinya itu ada seperti Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR, lalu Undang-Undang, peraturan pemerintah, hingga paling bawah ada peraturan daerah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, berarti dalam sebuah perizinan itu harus ada peraturan perundang-undangan yang membawahinya atau yang dijadikan patokan dari perizinan itu diberikan. Karena apa? Karena memang pemerintah itu sebagai eksekutif harus melakukan apa aja yang sudah diundangkan atau ditetapkan oleh legislatif sebagai si pembuat undang-undang tersebut. Lalu yang ketiga, ada organ pemerintah. Nah, organ pemerintah di sini adalah eksekutif ya tentunya, yaitu organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi seperti presiden sampai dengan administrasi negara terendah seperti lurah ya atau RT RW. Nah, ini adalah organ pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin. Tentunya tadi dengan ketetapan dan juga tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi organ pemerintah ini adalah salah satu unsur, yaitu yang memberikan ketetapan atau memberikan perizinan tersebut. Nah, organ pemerintah ini juga bisa memberikan izin harus sesuai dengan jabatan yang diembannya. Jadi kalau misalkan jabatannya ada lurah, maka dia bisa memberikan izin terkait lingkup lurahnya. Jangan sampai nanti jabatannya lurah tetapi dia memberikan izin untuk bupati lingkup kota atau kabupaten kota madya. Ini maka tidak dibolehkan. Lalu selanjutnya ada yang namanya peristiwa konkret, yang artinya harus ada peristiwa yang benar-benar konkret, yang benar-benar pasti, yang menyebabkan mereka meminta sebuah perizinan. Di sini bisa dilihat harus ada waktu tertentunya, orang tertentunya, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu, yang mana peristiwa itu harus jelas kenapa mereka meminta perizinan untuk melakukan hal
tersebut di dalam peristiwa tersebut ya. Jadi memang harus ada kejelasan apa yang dimintakan izin dan kenapanya, dan juga harus disertai dengan fakta-fakta hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kelima yaitu adalah unsur prosedur dan juga persyaratan. Nah, pada umumnya permohonan izin itu harus menempuh berbagai macam prosedur yang ada ya. Harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kriteria-kriteria yang ada, sehingga nanti bisa diizinkan oleh organ pemerintahan yang ada. Nah, di samping harus menempuh prosedur tersebut, permohonan izin juga harus menempuh persyaratan-persyaratan yang ada yang ditentukan oleh pihak pemerintah atau pemberi izin. Nah, ini biasanya ada di dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan hal tersebut. Kalau nggak ada, maka itu adalah diskresi oleh pemerintah ya, atau kewenangan bebasnya pemerintah untuk menentukan apa saja persyaratannya. Persyaratan tersebut juga berbeda-beda tergantung jenisnya, jenis izinnya apa, tujuan izinnya apa, dan juga instansi pemberi izinnya. Nah, teman-teman semua, selain 5 unsur yang disebutkan oleh Ridwan HR tersebut, ada beberapa unsur perizinan lain yang mungkin tidak disebutkan ya, tapi ini bisa menjadi referensi juga. Di sini ada sekitar 12. Itu pertama adalah instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan, wewenangnya sebagai bentuk ketetapan atau harus bentuknya sebuah ketetapan, lembaga pemerintah, peristiwa konkret, proses dan prosedur, dan juga persyaratan tertentu. Itu kalau misalkan dilihat dari unsur perizinan yang lain ya. Tapi yang kita pakai tadi tetap adalah yang mempunyainya Pak Ridwan HR, karena memang dia udah lengkap dan mencakup semuanya ya. Oke, kalau gitu itu adalah unsur-unsur perizinan. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari izin. Di sini ada 8 sifat izin yang akan saya sebutkan satu-satu. Pertama ada izin dengan sifat bebas, izin bersifat terikat, izin yang bersifat menguntungkan, izin yang bersifat memberatkan, izin yang segera berakhir, izin yang berlangsung lama, izin yang bersifat pribadi, dan juga izin yang bersifat penundaan. Nah, 8 sifat izin ini akan kita bahas satu-satu pada video kali ini. Yang pertama, izin yang bersifat bebas. Ini adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang, yang mana izin ini memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. Jadi dia memang benar-benar izinnya itu sifatnya bebas sekali ya. Atau kalau misalnya bisa dibilang itu ya seperti izin yang secara lisan ya, itu bisa disebut izin bersifat bebas. Lalu selanjutnya ada izin yang bersifat terikat. Adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin. Kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut mengaturnya. Contohnya adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha industri, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada izin yang bersifat menguntungkan, yaitu izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan atau yang meminta izin. Izin yang bersifat menguntungkan ini isinya nyata, berupa pemberian anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya seperti SIM, surat izin mengemudi, SIUP, SITU, dan juga lain-lain sebagainya. Karena kan kalau lihat memang SIM itu juga memberikan keuntungan untuk kita mengemudikan ya. Lalu ada izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya. Di samping memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya, misalnya seperti pemberian izin kepada perusahaan tertentu bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan, izin tersebut merupakan suatu beban. Yang artinya kalau ada sebuah perusahaan terus ada izin yang diberikan pada perusahaan tersebut, tapi kalau misalkan ada warga di sekitarnya yang merasa keberatan, maka perusahaan tersebut harus memberikan ganti rugi. Nah, izin tersebut kan terikat kepada perusahaan tersebut dan juga itu memberatkan untuk mengganti ruginya.
karena harus membayarkan denda dan ganti rugi pada masyarakat sekitar. Selanjutnya yang kelima ada izin yang segera berakhir. Nah, ini merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Contohnya adalah izin mendirikan bangunan yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan tersebut selesai dilakukannya atau selesai didirikan. Selanjutnya yang keenam ada izin yang berlangsung lama, yaitu merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya seperti izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Yang ketujuh ada izin yang bersifat pribadi, yang mana yang merupakan isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Contohnya adalah izin surat izin mengemudi, itu kan izinnya bersifat pribadi ya. Yang kedelapan ada izin yang bersifat kebendaan, yang mana izinnya itu tergantung pada sifat dan objek izin, misalnya izin HO atau izin situ dan juga lain sebagainya. Nah, demikian 8 izin yang perlu kita ketahui. Semoga ini bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, tadi sudah kita pelajari mengenai unsur-unsur dari perizinan, dari itu instrumen yuridisnya, peraturan undang-undangannya, lalu organnya, organ negaranya, kemudian ada peristiwa konkretnya, prosedur persyaratan, serta juga tadi kita sudah pelajari mengenai sifat-sifat izin, baik itu izin yang bersifat bebas, bersifat terikat, bersifat menguntungkan, bersifat memberatkan, izin yang segera berakhir, berlangsung lama, bersifat pribadi, dan juga bersifat kebendaan. Nah, harapannya teman-teman semua ini yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua terkait hukum perizinan ini. Jadi seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar semakin berkembang. Saya pamit undur diri, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah-salah pengertian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.